Kita sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Kita mulung dulu, ada korun ini. Yuk guys, bismillah. Aid. 10. Alah, mana ada 10. Sikok juga. Makasih guys. Senang rasanya komen saya dibaca. Kunciran Tangerang hadir bang. Oh, Anissa, salam sehat santun satu hidup. Iya bang, sehat terus juga. Sikok. Bang, rekomendasi dupa apa yang paling cocok ketika tap Allahu Akbar? Guna tapa itu apa? Kalau kita beragama Islam, Islam ini turun penyempurna dari agama sebelumnya. Orang naik gunung cari tenang, orang masuk goa tuh cari tenang, orang mengasingkan diri di keramaian untuk tenang, bukan untuk sakti. Makanya kata Allah, turunlah agama Islam, disuruhlah sholat. Maknanya apa? Meditasi. Tak perlu kau harus cari ketenangan di dalam goa. Bagaimana di mana tempat kau bisa bermeditasi? Makanya itulah namanya sholat. Ya, sholat itu yang penting tempatnya bersih, kita bisa sholat. Di mana tempat kita bisa sholat. Nah, jadi takut nanti saya mengajarkan kesyirikan. Kalau saudara mau zikir ya zikir aja di rumah, apa yang di goa. Nggak tahu kalau ilmu spiritual. Oh bang, saya kan spiritual. Lari ya kemana? Karena saya tidak pernah ke goa untuk bermeditasi guys. Meditasi saya dalam kamar. Kalau saya bermeditasi asap ngebul. Melayang-layang itu. Maknanya apa? Kita itu jangan ketika diramai kita lupa. Karena kita butuh keramaian dan kita butuh keheningan. Bukan berarti keramaian itu buruk, ada kebaikan. Bukan berarti yang tenang itu baik, ada juga buruknya. Bukan berarti gelap itu atau sepi itu baik, ada juga buruknya. Tergantung kitanya. Ya guys ya, jangan salah gitu. Sekarang kerja yang ramai jadi pengapul bang. Nggak apa-apa. Saya baru pertama kirim gini, nggak tahu asal pencet kalau ada suruh Allah. Ngepul Gus, ngepul apa? Ngebul. Belajar seperti itu lah. Itu cak mano kak, pengen tahu. Saya nggak belajar. Saudara ya, setidaknya saudara kenal sama orang itu, ketika dia baik pasti saudara ingin menjadi orang baik juga. Kenal sama orang kaya karena banyak duit dia berbagi, pasti saudara ingin menjadi orang kaya juga, supaya bagaimana saudara juga bisa bersedekah. Tetapi bukan karena saudara harus jadi kayanya, tapi saudara ingin tiru baiknya. Tidak perlu jadi kaya baru mau sedekah. Tapi kita dalam keadaan belum kaya, kita bisa sedekah sama orang. Jadi maknanya nggak perlu harus jadi seorang begini begitu. Jadilah diri kita sendiri yang mana Allah sudah beri kelebihan. Allah kasih kamu jadi polisi supaya kamu bisa menangkap maling gitu loh. Allah kasih kamu sebagai tentara supaya kamu bisa mengamankan negara. Itu juga sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan yang kita kerjakan itu juga adalah sebuah tanggung jawab kita gitu. Nah, jadi kita jangan merangkup semua gitu. Ada bidang-bidangnya. Kalau saudara mau mondok, berarti saudara mau jadi anaknya kiai atau ustadz. Bukan berarti langsung jadi kiai, setidaknya paham agama. Kalau saudara ingin anaknya SMA umum, berarti saudara ingin masukkan ke polisi. Bukan berarti jadi polisi nggak kenal agama. Setidaknya setelah dia jadi polisi, dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan kejujuran, kebaikan negara, masyarakat.
gitu. Sama aja jalannya juga. Berarti baiknya itu bukan karena agama, tapi menolong orang baik juga. Jadi seorang negara menjaga negara juga, berarti itu baik juga gitu. Karena maslahat umat. Sindoko dulu siap. Ya. Jadi kita cari bidang kita. Kalau bidang kita, bang saya udah tua nggak bisa mondok lagi, berarti kita perlu yang namanya agama untuk tuntunan kita. Nggak perlu harus saya mau jadi orang gini, enggak. Pengen ketemu langsung. Saya pernah sama guru saya disuruh baca Sirul Lazatullah Sifatullah. Kayaknya abang juga pernah, bang. Sirul Lazatullah Sifatullah itu adalah makna dimana ya sir Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah. Ya maknanya banyak. Itu ya semua di mana-mana diajarkan. Karena namanya sir kan, sifat zat. Itu juga perlu kita harus tahu yang mana sifat itu, berarti wujud ki dan bako. Nah, berapa itu kita punya? 3. Alhamdulillah. Izin pamit Gus mau tidur ya, siap. Makasih ya. Semoga selalu diridhoi pertemuan kita lewat media. Wujud ki dan baku khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam sami'un mutakalimun. Kelebihan orang kan beda-beda bang. Bagaimana kalau aku ada kelebihannya judi tapi buat bangun masjid? Nggak ada salah. Secara hakikatnya, secara gimana ya? Saya mau menjelaskannya. Kalau kita sudah tahu ya, ini akal ya. Kita berbahasa akal. Ini syariat lah kata. Udah tahu baju kita ini kotor, kita udah tahu ya. Terus kita udah tahu kita cuci dengan yang namanya air god. Ini syariatnya. Ya kita tentu nggak akan bersih gitu. Tetapi secara hakikat bukannya dia makhluk Allah. Setiap semua yang ada di dunia dia yang menggerakkan. Berarti orang jahat ada karena Allah ada kan gitu. Ini udah lain lagi ranahnya. Jadi saya masih meragukan dengan pertanyaan ini. Jadi bukan berarti kelebihan bagi saya itu. Tapi bukan sebuah kelebihan. Lalu apakah penjahat itu kita katakan salah? Tidak. Lalu kita katakan setan tuh yang mana yang menggoda kita? Ini panjang nanti bahasanya, yes. Karena saya yakin ini di-record orang. Ya kan? Ada yang record ini pasti. Ayo komen, siapa yang merecord? Komen lah ya. Pasti ada yang record dan diposting nanti di YouTube. Saya nggak mempermasalahkan, bagus. Itu termasuk kreatif. Berarti kita bisa menambah manfaat untuk orang. Selagi itu baik, kita berikan kebaikan. Makanya saya ketika di-upload kayak ngerasa nanti ditonton orang, saya udah paham banget gitu. Nah, kita bataskan apa yang perlu kita bataskan. Tapi kalau mau duduk bareng ngobrol, nah kita buka nanti makom-makomnya ya kan gitu. Nah, ini enaknya saya. Jadi saya tetap menghargai pertanyaan. Semampu saya jawab secara umum, saya jawab. Tapi berlandasan dengan keilmuan yang makamnya sampai ke sana, maaf ya. Kita tahu ini media sosial. Ya, untuk di record aja untuk didengar. Jadi saya kembali dengan pertanyaan ini. Orang yang bertanya ini kan antara dua tadi. Saya tidak menyalahkan saudara. Yang menggerakkan lidah saudara, ketikan tangan saudara, pikiran tangan saudara, itu Tuhan ya. Nah, jadi saya tidak mempermasalahkan itu bang. Tapi yang perlu saya permasalahkan, saya punya batasan dalam menjelaskan
Jadi tidak ada salah, saya tidak mau menyalahkan gitu. Paham ya? Makasih. Kapan ya bang? Kapan aja. Iya, makanya yang diperlebas, yang di penyebar luaskan itu yang secara umum yang bisa dipahami orang dan masuk di kajian ilmu syariatnya. Jangan sampai kita terlampau batas sehingga kita diposting lalu menjadi sebuah tanda tanya orang gitu. Karena kita tidak untuk mengakui diri kita. Tetapi kita kalau untuk mengetahui sesuatu hal yang tak kita ketahui karena kita nggak tahu, perlu di peribahasanya itu pribadi atau privasi. Saya senang dengan pertanyaannya seperti itu. Itu tinggi cara pemahamannya gitu. Cuma beliau masih tidak memberi kapasitas bahwasanya ini umum. Tujuan beliau untuk mengetahui karena dia nggak tahu, apa tujuan beliau ingin penjabaran agar dia tahu sejauh mana saya memahaminya gitu. Saya paham gitu. Santai guys, kita sama aja, manusia makhluk. Bang, apa buka pondok nggak tempat abang? Kalau buka saya mau masukin anak saya. Kalau saya buka pondok lewat media berarti saya mementingkan pribadi pondok. Jadi gampang banget saya mencari donasi, gampang banget saya mencari orang-orang untuk masuk ke pondok saya. Sekarang kita untuk mencari pondok secara ilmu, benar-benar diberikan ilmunya, manfaatnya. Tapi sekarang pondok udah seperti bisnis, bayaran pondok lebih besar ketimbang zaman dulunya. Nah, jadi kita jangan sampai salah pondok. Bang, saya punya keris bang. Saya lebih senang nanti lain waktu bisa saya kasihkan abang. Nggak usah, saya nggak koleksi keris. Saya suka budaya, hanya untuk kesenian, tetapi saya tidak mengkoleksinya. Takutnya saya suka sementara, nanti dia tak saya bersihkan, nanti kan kotor, dia kena debu gitu. Al Zaitun, cak mana kabarnya? Astaga. Ya, saya nggak berani memponis sesuatu hal yang buruk di mata kita lalu saya burukkan. Kita nggak tahu di mata Allah semua. Itu ada juga mungkin untuk kita menguatkan iman agar kita tahu akhir zaman. Boleh jadi itu ada juga untuk menguji kita mana baik mana buruk. Itu aja ya guys ya. Terima kasih Kak Jana, ada diseru. Iya, sampai saya lupa. Kita 1:30 aja ya guys ya. Nanti off kita. Emang kelihatan kuning lagi ya? Rumah kakek saya banyak pusaka abang, 2 lemari sekarang kosong, gak ada yang berani menempatinya. Terima kasih Kak Jana. Iya, kelihatan kuning lagi bang rambutnya. Nanti saya pakai itu lagi. Kayak apa? Ramuan khusus alami. Mengasihku depan koin 2 bang, amalan cukur gundul bang. Allah Akbar. Kenapa? Karena nggak bisa dipotong. Iya, kelihatan kuning.